Kami mohon kepada pihak yang melakukan kasus kami ini, kami minta memproses, kami minta keadilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa anak di bawah umur melakukan pembunuhan? Saya harus meneliti kasus ini bersama kelompok saya. Elga Helgia Nur Arifin, Rizka Suci Hayati, Ahwar Aziz Hidayat, Zikri Ramdhani, Nyasunsur Belen. Apa alasan bagi anak-anak yang masih di bawah umur melakukan tindakan kekerasan, bahkan hingga membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang? Banyak faktor yang mempengaruhi ketika melakukan tindak pidana. Jadi pertama adalah bagaimana sih sistem yang ada di masyarakat itu. Karena banyak sistem yang mempengaruhi anak melakukan. Bagaimana interaksi sosial anak dengan lingkungannya, baik itu keluarga maupun masyarakat. Bagaimana sih pengawasan orang tuanya, pengawasan masyarakatnya, termasuk lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga, bagaimana pola asuhnya. Itu termasuk juga apalagi di era global ini, informasi dalam genggaman kita bisa kapan pun melihat informasi, termasuk juga salah satunya ya faktor gadget. Kita tidak mempermasalahkan gadget itu, tapi kan yang paling penting bagaimana pengawasan. Apakah ada hukuman yang jelas bagi anak yang melakukan perbuatan fatal seperti memperkosa hingga sampai membunuh? Ketika 14 tahun itu tidak bisa ditahan. Ada upaya dari penyidik, dari PK Bapas untuk itu direhabilitasi di lembaga penyedia kesejahteraan sosial PKS ya, atau yang untuk atau dikembalikan ke keluarga, ke orang tua. Itu amanat undang-undang. Itu ada secara jelas di pasal berapanya. Nanti saya boleh baca itu di amanat undang. Kita menjalankan amanat undang-undang. Jadi yang di bawah 14 tidak diupayakan untuk tidak ditahan. Dan kalaupun nanti ini bisa dititipkan direhabilitasi itu, bukan dipidanakan. Nah, tetapi ketika usia, makanya LPK itu adalah usia 14 sampai sebelum 18, karena kan namanya anak sebelum 18. Nah, ketika umur usia itu bisa ditahan, dipidana. Nah, itu makanya tahapan rehabilitas bagi anak yang sudah berani membunuh bahkan tanpa rasa bersalah. Di Bandung itu ada Yayasan Bahtera. Ada lebih pahamnya bagaimana, yang paling penting adalah pembinaan, bimbingan psikologis anak, konseling, tahapan-tahapan itu kan pemberikan mengubah perilaku. Yang paling penting adalah mengubah perilaku anak agar berbuat lebih baik lagi. Tapi dengan catatan tetap dipenuhi hak anaknya itu sendiri, hak pendidikannya, hak tumbuh kembangnya, hak perawatannya, hak menyampaikan pendapat. Banyak hak anak yang memang kita dalam tahapan rehabilitasi itu dipenuhi. Termasuk juga ketika anak ada di LPKA, pola pembinaan pun kita lakukan bagi anak itu. Kalau LPKS itu tahu, tapi yang jelas pada prinsipnya seperti itu. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kejadian seperti ini? Upaya yang paling utama adalah peran keluarga, ketahanan keluarga kan. Yang paling utama adalah keluarga, karena suatu waktu anak kan tidak akan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Untuk itu peran serta dukungan keluarga maupun masyarakat itu sangat penting, agar anak tidak mengulangi tindakan pidana. Bukan hanya pemerkosaan aja kan, kita tidak secara umum aja. Salah satunya itu kan hanya salah satu bagian dari tindak pidana yang anak lakukan. Dan kebetulan adik meneliti kasus ini, itu tetap ketuan keluarganya. Karena anak suatu waktu ketika selesai dibina atau selesai direhabilitasi di LPKS kan, kalau rehabilitasi bukan kami ya, tapi yang tadi yang umur di bawah 14 itu ya. Nah itu nanti akan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana sih peran serta keluarga dalam mencegah anak tidak melakukan? Kita tahu bahwasanya tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus sama-sama berjuang untuk menyiapkan generasi emas bangsa, karena kasus ini bisa berdampak untuk kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, kita membuat organisasi yang beranggotakan anak muda dari usia 15 sampai 24 tahun yang bernama Tiga Asa Muda.
Tiga Asa Muda merupakan organisasi penyuluhan parenting anak yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada orang tua yang ingin mempunyai keturunan agar lebih memahami bagaimana pola asuh terhadap anak dengan baik.